Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kata juhud sering disebut-sebut ketika kita mendengar nasihat dan seruan agar mengekang ketamakan terhadap dunia dan mengejar kenikmatannya, dan fana yang pasti sirna, dan agar jangan melupakan kehidupan akhirat yang hakiki setelah kematian. Hal ini sebagaimana peringatan Allah tentang kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana dan berbagai keindahan yang melalaikan dari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keindahannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, batil dan batil dan sekadar permainan. Yang dimaksud sekadar permainan adalah sesuatu yang tiada bermanfaat dan melalaikan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa dunia adalah perhiasan, dan orang-orang yang berfitnah dengan dunia menjadikannya sebagai perhiasannya dan tempat untuk saling bermegah-megahan dengan kenikmatan yang ada padanya, berupa anak-anak, harta benda, kedudukan, dan lainnya, sehingga lalai dan tidak beramal untuk akhiratnya. Allah merupakan kehancuran dunia yang kefanaannya yang begitu cepat dengan hujan yang turun ke permukaan bumi. Ia menumbuhkan tanaman yang menghijau lalu kemudian berubah menjadi layu, kering dan pada akhirnya mati. Demikian kenikmatan dunia yang pasti ada saatnya akan punah dan binasa. Maka barang siapa yang mengambil pelajaran dari permisalan yang disebutkan akan mengetahui bahwa dunia ibarat es yang semakin lama semakin mencair dan pada akhirnya akan hilang dan sirna. Sedangkan segala apa yang di sisi Allah adalah lebih kekal, dan akhirat itu lebih baik dan utama sebagaimana lebih indah dan kekalnya permata dibandingkan dengan es. Apabila seseorang mengetahui dengan yakin dan perbedaan antara dunia dan akhirat dan dapat membandingkan keduanya, maka akan timbul tekad yang kuat untuk menanggapi kebahagiaan dunia akhirat. Juhud menurut bahasa berarti berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seseorang tidak memerlukannya. Dalam bahasa Arab terdapat ungkapan syai'un zahidun yang berarti sungguh rendah dan hina. Ibnu Taimiyah mengatakan, bagaimana dinukil dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyiakan harta. Akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang di tangan Allah daripada yang ada di tanganmu. Keadaanmu antara ketika tertimpa musibah dan tidak adalah sama saja. Sebagaimana sama saja di matamu antara orang-orang yang memujimu dengan mencelamu dalam kebaikan. Bagi seseorang hamba yang zuhud, apa yang ada di sisi Allah lebih dia percayai daripada apa yang di tangannya sendiri. Hal ini timbul dari keyakinan yang kuat dan lurus terhadap kekuasaan Allah. Abu Hazim Az-Zahid pernah bertanya, "Berupa apakah hartamu?" Beliau menjawab, "Dua macam. Aku tidak pernah takut miskin karena percaya kepada Allah dan tidak pernah mengharapkan apa yang di tangan manusia." Kemudian beliau ditanya lagi, "Engkau tidak takut miskin?" Beliau menjawab, "Mengapa? Aku harus takut miskin, sedangkan Robku adalah pemilik langit, bumi, serta apa yang berada di antara keduanya. Apabila terkena musibah, baik itu kehilangan harta kematian, anak, atau yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahala karenanya daripada mengharapkan kembalinya harta atau anaknya tersebut.
Hal ini timbul karena keyakinan yang sempurna kepada Allah. Baginya, orang yang memuji atau mencelanya ketika ia berada di atas kebenaran adalah sama saja. Karena kalau seseorang menganggap dunia itu besar, maka dia akan lebih memilih pujian daripada celaan. Hal itu mendorongnya untuk meninggalkan kebenaran karena khawatir dicela atau dijauhi oleh manusia. Atau bisa saja atau bisa saja jadi dia melakukan kebatilan dengan mengharapkan pujian. Jadi apabila seseorang hamba telah menganggap semua kedudukan antara orang yang memuji dan atau mencelanya, berarti menunjukkan bahwa kedudukan makhluk di hatinya adalah rendah dan hatinya dipenuhkan dengan rasa cinta kepada kebenaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.